Ada satu hal yang saya mau bagikan pada kesempatan ini, saudara. Ya, seperti yang saya singgung, orang itu tidak menghayati realitas kalau belum kebentur masalah yang rumit dan besar. Jadi tidak heran kalau anak-anak muda sembrono atau ceroboh belum pernah mengalami secara langsung penderitaan. Ya. Setelah menghadapi penderitaan baru tahu bahwa realitas hidup ini sebenarnya pahit. Ya. Setiap saat semua orang bisa menghadapi kepahitan hidup yang membuat mata hatinya menyadari bahwa realitas hidup ini memang pahit. Dan semua orang pasti mengalaminya, saudara. Semua orang. Ketika terbentur masalah berat yang ia tidak mampu mengatasi, ya, masalah berat yang membuat ia malu, masalah berat yang membuat ia tertekan, ya. Atau ketika dia harus menghadapi penyakit yang berat yang mengancam nyawanya, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam karir, dan banyak masalah-masalah berat lain yang bisa dialami. Tapi mestinya kita tidak usah nunggu menghadapi realitas. Maksud saya kita tidak usah nunggu menghadapi masalah besar, masalah berat, baru mengerti realitas. Dari semua realitas yang kita hadapi dalam hidup ini, realitas yang paling berat yang kita hadapi itu adalah kegagalan. Itu mengerikan sekali. Bahkan sebelum menghadapi kegagalan, seseorang sudah menghadapi bayang-bayang maut, ya, ketika dia di ujung maut. Itu keadaan yang sangat mengerikan, saudaraku. Bagaimana mengatasi keadaan itu? Satu caranya, mengalami Tuhan. Tuhan itu realitas. Realitas yang tidak cukup hanya dipelajari dengan mendengarkan khutbah, dengan membaca buku, menyusun doktrin dan sistematika teologi. Harus dialami. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hadir. Dia Allah yang nyata. Harus dialami. Bahkan saya harus mengatakan kepada saudara, lebih baik saudara tidak belajar doktrin teologi yang membuat Anda malah jadi sombong, jadi angkuh, pintar berdebat, ngaku membela kebenaran, tapi kelakuan tidak sesuai dengan moral Tuhan. Lebih baik Anda tidak memiliki pengetahuan semacam itu, tetapi memiliki pergaulan pribadi yang benar dengan Allah. Dengan pergaulan pribadi tersebut, saudara pasti mengalami Allah dan mengenal Allah sesuai dengan konteks hidup saudara. Dan itu sangat efektif untuk membangun kehidupan yang benar. Saya tidak anti teologi, jangan lupa, saya tidak anti sistematika dogmatika. Kita harus memiliki pengertian-pengertian secara nalar dari kebenaran Alkitab. Tetapi jangan sampai pengetahuan itu menggantikan ruangan di mana kita harus bertemu dengan Tuhan. Allah adalah realitas. Dan sekarang sudah waktunya kita mengalami realitas itu. Bukan hanya berdasarkan khutbah, bukan hanya berdasarkan tulisan di dalam buku, tapi pengalaman pribadi.
Ini bukan hal yang mudah, saudara. Saya kira malah lebih mudah orang yang mencari Allah dalam tanda kutip menurut versinya di ruang perpustakaan dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, bisa. Di situ ada yang menjanjikan, dia punya karya tulis, dia punya gelar, maka dia punya gairah, dinilai orang dan dihargai orang. Tetapi kalau mengenal Allah dari pengalaman pribadi saudara, ketika saudara duduk diam di kaki Tuhan, ya, dimulai dari 30 menit, lalu menjadi 1 jam, dari 1 hari menjadi 2 hari, 2 hari menjadi 3 hari, lalu menjadi seminggu, sebulan, 2 bulan. Dan kadang-kadang berbulan-bulan kita berdoa seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan tidak nyata. Tapi kita harus setia terus duduk diam di kaki Tuhan itu, mencari wajahnya. Dan yang kedua, kita memperhatikan setiap peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, ternyata itu mengandung atau memuat, ya, manuver Tuhan, memuat kehadiran Allah. Sangat tipis saudara, sangat halus. Tapi orang yang haus akan Allah, ya, didasarkan dari kerinduan hatinya untuk menyenangkan Dia, untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, itu akan membuat ia bisa menangkap gerakan Allah melalui peristiwa-peristiwa kehidupan tersebut. Tentu kita juga harus belajar Alkitab. Benar saudaraku. Itulah sebabnya saya tulis banyak buku untuk bisa mengisi pengertian jemaat. Saya kira sudah lebih dari 85 atau 86. Sudah hampir 90 buku yang saya tulis. 90 buku itu bukan jumlah yang sedikit saudara. Jadi saya bukan anti sistematika, dogmatika atau doktrin. Saya tidak anti. Kita harus belajar. Tetapi pengalaman pribadi dengan Allah itu membuat saudara akan bisa menemukan gereja yang tepat yang saudara harus kunjungi. Pendeta mana yang saudara harus dengar. Ya. Sekarang di media sosial banyak pendeta, ya, yang berbicara. Makin berani bicara, makin vulgar, kadang-kadang makin kasar. Ya. Dia mungkin yang akan membuka makin banyak. Dan itu menjadi godaan banyak orang untuk bicara sevulgar-vulgarnya, sekasar-kasarnya, ya, setajam-tajamnya, ya. Kalau pakai bahasa jujur, sejahat-jahatnya, saudara. Dengan itu dia bisa mendapatkan subscriber yang lebih banyak. Dan itu sangat tidak etis. Lebih baik kita tidak usah mendengar, ya, daripada kita mendengar menjadi sampah. Ya. Saya sempat, ya, mendengar, bukan saya yang punya, saya tidak punya gadget yang terisi itu, orang lain. Saya lihat bagaimana seseorang membicarakan tentang orang lain dengan menyebut nama saja, bernama orang itu lebih tua, saudara. Etikanya kita manggil seorang itu Bapak atau Pak Pendeta. Ini nama, dan nama orang itu pun dipermainkan. Kalau seorang anak Allah, tidak usah bicara hamba Allah, dia tidak akan berbuat demikian. Orang yang mengalami Tuhan, saudara, itu akan berperilaku agung, berperilaku indah. Nah, kita harus mengambil keputusan untuk mengalami Allah. Mengalami Allah itu membutuhkan keputusan, saudaraku. Bukan asal lagi mau berdoa, lagi tidak mau ya tidak berdoa. Lagi senang belajar kebenaran, ya belajar. Lagi tidak senang, ya tidak usah belajar. Bukan begitu, saudaraku. Tidak begitu. Ambil keputusan untuk mengalami Tuhan. Dan kalau kita mau mengalami Tuhan, itu salah satu syaratnya. Dan syarat utamanya adalah meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia menyangkut 2 hal. Kita berani untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela.
segala bentuk kesalahan kita tidak lakukan. Dengan pikiran, dengan perasaan, dengan perkataan, apalagi dengan perbuatan. Yang kedua, kita harus berani meninggalkan kesenangan apapun di dunia ini. Kita tidak bisa menemukan Allah, ya saudara, sementara kita masih menganggap ada sesuatu yang menyenangkan. Kalau untuk pendeta seperti saya, menjadi kesenangan punya jumlah jemaat yang banyak, ya, punya nama dikenal, wah Erastus, seorang pengkhotbah, seorang apologet, ya, hebat, ya. Itu menjadi kesukaan, dan itu membuat kita menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Harus berani meninggalkan kesenangan apapun. Jadi kalau saudara bertanya kepada saya, Pak, kita sebagai manusia kan punya kesenangan. Oh, saya jawab ya, saya pun juga punya kesenangan. Kesenangan-kesenangan yang kita bisa nikmati bersama Tuhan. Kesenangan-kesenangan yang tidak dapat kita nikmati bersama Tuhan, jangan kita nikmati. Musik itu kesenangan, tapi ada musik yang bisa kita dengar bersama Tuhan. Film-film barat ada yang bagus-bagus, yang memuat hikmah, pelajaran rohani, ya budi pekerti, bimbingan budi pekerti yang baik. Kita bisa menikmati bersama Tuhan, ya, dan banyak lagi. Tapi kalau sesuatu itu kita nikmati di mana Tuhan tidak ikut menikmatinya, kita memisahkan diri dari Allah. Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Apalagi kalau sampai kita terjebak dalam keinginan dan ambisi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Wah saudara, kita tidak bisa menemukan Dia. Saya memaksa diri saya untuk menemukan Allah. Saya memaksa diri saya untuk menemukan Allah. Saya memaksa. Kalau saya tidak memaksa diri, tidak bisa. Tidak bisa. Karena saya punya daging yang menuntut untuk dipuaskan. Saya pun juga punya hobi-hobi untuk dipuaskan. Ada. Tetapi aku memilih Tuhan. Ya, aku memilih Tuhan. Dan itu komitmen. Dan harus kita terus update keputusan untuk memilih Tuhan. Itu di kedalaman hati kita terus dengan komitmen yang bulat itu. Dari bangun tidur, siang hari, apalagi tengah malam atau menjelang malam atau dini hari ketika kita punya waktu menghadap Tuhan. Wah, komitmen itu dibakar kembali, membara kembali. Aku memilihmu Tuhan. Dan ini yang membuat kita bisa melepaskan diri atau meninggalkan dunia ini. Bagi orang-orang muda, kalian tidak menjadi aneh yang akhirnya dihindari oleh orang. Memang hidupmu akan menjadi beda dengan yang lain. Kelihatannya beda dan sangat beda memang. Tapi tidak menjadi konyol atau nyentrik. Tentu kita harus bawa diri sebaik-baiknya, ya. Jangan terbalik, ya, ada orang-orang Kristen yang mau kelihatan ekstrim. Dia membuat dirinya berbeda dengan lingkungannya, tapi dalamnya sama. Kita harus belajar seakan-akan kita sama, tapi dalamnya beda, saudaraku. Jadi komitmen itu harus diperbaharui terus. Ini keputusan atau pilihan. Kita tidak bisa memiliki surga, tapi juga memiliki dunia. Kita tidak bisa memiliki Tuhan, tapi juga memiliki diri sendiri dengan segala kesenangannya. Oleh sebab itu, kita harus mencari Allah dan mengalami realitas Allah itu. Bahwa Dia benar-benar hidup, Dia benar-benar ada. Di lingkungan gereja saya sering menemukan orang-orang yang sebenarnya belum menemukan Allah. Dia menemukan doktrin, dia menemukan teologi, dia bisa khotbah. Bahkan orang-orang yang bisa menyanyi, bisa menyembah Allah. Dan itu tidak sulit karena diajar, ya, dilatih begitu.
tapi tidak mengalami perjumpaan secara benar, ya. Tidak mengalami perjumpaan secara benar, hanya di gereja atau di acara-acara tertentu dia seperti setel, ya. Emosinya, perasaannya disetel untuk menjumpai Allah. Padahal dia tidak berjumpa dengan Allah. Allah tidak murahan seperti itu. Saya sudah singgung, saudara, beberapa kali, dan saya akan singgung terus, ya. Orang menyanyi bersama malaikat di surga. Dia tidak akan bersama malaikat di surga kalau tiap hari memang tidak bersama dengan malaikat. Kalau hidup kita kotor, kita tidak bersama malaikat. Kalau orang berkata, di hadiratmu, kita tidak pernah di hadirat Tuhan. Bagaimana seketika waktu di gereja atau dalam acara kebaktian kita langsung bisa di hadirat Tuhan? Tidak mungkin. Ya, ada WL yang pinter-pinter, ya, profesional, kelihatan memimpin puji-pujian. Pulang dari gereja ya hidupnya sembarangan, bercandanya sembarangan. Ya. Sebenarnya kalau orang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan bisa membaca kok. Orang-orang ini sebenarnya tidak hidup di dalam Tuhan. Dia hanya memiliki kecakapan memimpin nyanyian, cakap, ya, mengucapkan doa, cakap mengucapkan penyembahan, tapi hatinya tidak menyembah. Sebab menyembah yang benar itu adalah sebuah interaksi dengan Allah yang hidup. Interaksi yang nyata dengan Allah yang hidup. Jadi kalau jujur, ya saudara, banyak orang Kristen belum mengalami realitas. Allah itu sabar sekali, saudara. Dia menuntun kita walaupun kita itu tidak serius berurusan dengan Dia. Kalau kita serius berurusan dengan Allah, kita bersedia kok tidak memiliki apapun dalam hidup ini. Tidak menikmati kesenangan apapun, ya. Tidak punya apapun. Tetapi percayalah bahwa kita akan dibuat Tuhan tidak dipermalukan. Dibuat Tuhan tidak dipermalukan. Allah memiliki langit dan bumi dan segala kuasa. Allah juga tidak menginginkan kita menjadi orang yang gagal, saudaraku. Di mata manusia gagal. Selalu terpuruk, selalu menjadi beban bagi orang lain. Ya, selalu jadi benalu bagi sesama. Allah tidak dipermuliakan dalam hidup orang-orang seperti ini. Allah tidak dimuliakan. Makanya ya, Allah tidak, saudara jangan takut jadi miskin. Jangan takut, ya. Jangan takut. Berurusan dengan Allah itu kita tidak boleh ekstrim, saudara. Kita harus sangat ekstrim. Harus sangat ekstrim. Kita berurusan dengan Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Allah yang dahsyat, yang besar. Ya, kita tidak boleh ekstrim, harus sangat ekstrim. Tapi ekstrimnya bukan ekstrim negatif, ekstrim konyol yang membuat orang terlukai atau sakit, itu saudara. Memilih Tuhan itu berarti memang kita sudah tidak lagi seperti tidak nginjak tanah. Betul. Orang menilai kita seperti nggak menginjak tanah. Itu baru orang memilih Tuhan. Ya. Nah, standar memiliki Tuhan yang dikenal orang selama ini, ya, yang penting beragama, bisa menyebut Tuhan ke rumah ibadah. Itu tidak tepat, saudara. Memilih Tuhan itu berarti ya harus sesuci-sucinya hidup ini. Sudah tidak ada lagi yang bisa membahagiakan dirinya kecuali Tuhan. Harus se-ekstrim-ekstrimnya. Saya tuh mencoba ekstrim, sangat ekstrim. Kadang-kadang tidak mudah karena irama hidup kita sudah terlanjur salah. Tapi karena komitmen itu kita bulat, ya kita maksa terus. Ya, maksa terus. Saya paksa duduk diam di kaki Tuhan, ya. Ya, pada malam hari, dini hari saya angkat tangan dan saya sering saya doa sekitar jam 12 kurang pas lewat
jam 000 rasanya ada keasikannya bisa melewati hari itu, saudara. Kita memasuki hari yang baru. Kalau saya sebagai pelayan Tuhan atau sebagai kakak rohani atau pembina atau bapak rohani, ya saya harus menyampaikan hal ini. Anda tidak bisa memiliki Tuhan kalau saudara masih memiliki sesuatu. Bahkan Anda tidak bisa memiliki diri Anda sendiri. Anda tidak boleh memiliki apa-apa. Anda tidak berhak lagi atas diri Anda. Tidak memiliki apa-apa. Ya, ini yang sulit, saudaraku. Jadi ibarat saya itu mati sebelum mati, saudara. Mati sebelum mati. Nah, kalau saudara tidak mau, ya Anda nggak menemukan Tuhan yang benar. Ya, Anda mungkin beragama dan merasa Tuhan sudah cukup dipuaskan dengan keyakinan, dengan iman yang seperti itu. Padahal Tuhan yang sesungguhnya itu Tuhan yang mau hidup saudara direnggut oleh Dia, dimiliki oleh Dia. Nanti di langit baru, bumi baru, baru Anda memiliki hidupmu sendiri. Kalau Alkitab mengatakan bahwa yang kita miliki hari ini bukan hartamu sendiri, itu harta orang lain. Hartamu sendiri nanti di langit baru, bumi baru. Jadi kalau kita sekarang ini ikut Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan, ya, sesuai dengan kebenaran Injil, kita itu sudah tidak memiliki kepentingan lagi. Dalam satu lagu ya ada kalimat yang bunyinya begini, tapi lagu ini belum jadi, dalam waktu singkat akan jadi. Kalimat depannya, kepentinganku hanya dirimu. Kepentinganku hanya dirimu. Ya. Kepentinganku hanya dirimu. Aku tidak memiliki bagian apa-apa dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, kita harus berani kehilangan segala sesuatu baru bisa memiliki dan mengalami Tuhan. Nah, saya tidak tahu bagaimana orang bisa memiliki Tuhan tanpa kehilangan hidupnya. Ya mungkin untuk orang Kristen baru bisa saja. Untuk orang Kristen yang baru, untuk Kristen yang ya belum mengenal Allah, ya Tuhan memberikan pernyataan-pernyataannya sehingga mereka bisa mendapatkan penglihatan lah, mimpi lah, dan lain-lain. Tetapi sebenarnya mereka belum memiliki Tuhan. Dan yang mengerikan dewasa ini, Tuhan dijual, saudara. Kita itu mestinya sudah nggak memiliki apa-apa, kita menjual diri atau memberi diri sepenuh untuk Tuhan. Nah, konyolnya sekarang ini Tuhan pun dibeli. Sekelompok orang menjual Tuhan dengan menggunakan namanya untuk mujizat. Ya. Saya tidak menyangkal adanya mujizat. Saya percaya ada mujizat dan nama Yesus tetap berkuasa, tapi jangan menjual nama Yesus. Nah, ini kelompok orang tertentu, Yesus dijual ya untuk mujizat. Kelompok lain Yesus dijual untuk doktrin, untuk pengajaran. Ini kelompok orang-orang ini juga kelompok-kelompok yang pasti cirinya mudah menyerang orang, suka menghakimi orang. Ya. Tidak tanggung-tanggung, saudara, kalau mengatakan orang sesat itu berani. Ya, jangan urusan dengan orang-orang begini. Nanti kita lihat di pengadilan Tuhan saja. Dan kita tidak menaruh kemarahan dan tidak boleh. Anggaplah dia saudara kita yang lagi senang begitu, ya nggak apa-apa. Ya. Saudara, Tuhan itu tidak boleh dimanfaatkan. Tuhan itu lebih dari bermanfaat. Dia segalanya dalam hidup kita. Tapi kita bukan mau memanfaatkan dia. Hidup kita itu milik Tuhan. Untuk kemuliaannya, untuk kepentingannya sepenuhnya. Kita tidak punya bagian apa-apa. Dan Alkitab mengatakan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu Tuhan berkata begitu. Itu yang diajarkan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau saudara-saudara masih tidak mau kehilangan hidup saudara, saudara tidak bisa memiliki Tuhan. Sorry. Tuhan tidak mau urusan dengan orang yang membagi hatinya.
Karena kalau untuk Tuhan itu harus segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap hati. Ya. Dan jelas Alkitab berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Anda tidak cukup memberikan Tuhan itu misalnya 90%, dunia 10%. 10% pun itu sudah membuat Anda tidak layak bagi Tuhan. Seluruhnya atau tidak usah sama sekali. Itulah sebabnya tadi saya katakan berurusan dengan Tuhan itu kita nggak boleh ekstrim, saudara. Harus sangat ekstrim. Dan kalau kita sudah menjadikan dia segalanya, kita baru bisa menemukan Tuhan. Kita bisa mengalami dia. Baru dia bisa hadir dalam hidup kita dan kita bisa alami. Jangan percaya kepada orang yang mudah bicara tentang Tuhan. Walaupun bagaimanapun hebat argumentasinya. Walaupun bisa mengerti bahasa asli Alkitab latar belakang. Dan memiliki kecakapan-kecakapan dalam pelayanan, bahkan prestasi-prestasi dalam pelayanan. Percayai Allah saja dan alami Allah dalam hidupmu. Jangan takut memiliki subjektivitas. Karena subjektivitas itu bagian dari hidup kita yang kita miliki. Yang harus benar-benar kita alami, yang di dalamnya Allah berurusan dan berperkara dengan kita. Menemukan Allah berarti menemukan hidup. Tidak menemukan Allah tidak memiliki kehidupan. Sebelum waktu kita usai dan kesempatan menemukan Allah, tidak kita miliki lagi temukan Allah di dalam hidup saudara. Yuk kita temukan Allah. Kita bersama-sama sangat ekstrim untuk dia.